Guru online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di Guru Online. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4, bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 orang anak yang sedang berbincang-bincang. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Nah, begitulah perbincangan mereka tentang tumbuhan. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Let's go! C.1 Proses penyerbukan. Bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar bunga sempurna. Ada mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk dihinggap. Ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, dan juga ada bakal biji, yaitu tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Ada tangkai putik, kepala putik yang fungsinya untuk tempat menempelnya serbuk sari. Dan yang terakhir, serbuk sari, yaitu bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Selanjutnya, bunga tidak sempurna. Bunga betina mempunyai kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Sedangkan bunga jantan mempunyai serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Nah, berikut adalah contoh bunga sempurna. Adalah bunga stroberi dan bunga kembang sepatu. Nah, pada pohon jagung ada bunga jantan dan bunga betina. Kalian bisa melihatnya di gambar ini. Hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu, terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat. Namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tubuhnya berkembang biak. C.2 Penyebaran biji. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebar bijinya? Yuk kita pelajari bersama-sama, let's go! Mengapa perlu penyebaran biji? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini.
Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Tentunya gambar B, karena di sana biji bisa tumbuh sangat banyak. Bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat, seperti kita dan hewan. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebar bijinya? Coba pelajari gambar-gambar pada cara 1 sampai 5 untuk melihat bagaimana cara penyebaran biji. Yang pertama, yaitu ketika hewan memakan buah, lalu bijinya dibuang di sembarang tempat. Lalu biji tersebut tumbuh dan menjadi tumbuhan yang sangat besar. Cara yang kedua, yaitu ketika biji tertiup angin dan jatuh ke tanah, lalu tumbuh. Cara yang ketiga, yaitu contohnya pohon kelapa. Buah kelapa jatuh di bawah pohon tersebut, lalu dia tumbuh dan menjadi pohon kelapa. Cara yang keempat, yaitu ketika tumbuhan terkena tubuh hewan, lalu bijinya jatuh ke bawah. Cara yang kelima, contohnya, yaitu ada gajah yang makan buah apel. Lalu gajah tersebut membuang kotorannya dan bisa membuat biji itu tumbuh. Nah, itulah bagaimana cara penyebaran biji. Belajar lebih lanjut. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pemakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok dan setek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Apakah kalian pernah mencobanya? Yang pertama, cangkok. Proses ini dilakukan pada tanaman induk dalam beberapa waktu sampai anak tumbuh menjadi akar dan bisa dipindahkan ke tanah. Berikut adalah caranya. Yang kedua, setek. Caranya, potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan disetek. Pilih batang yang mempunyai daun, pindahkan potongan batang dalam tanah. Nah, keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batangnya yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putik betina dan benang sari jantan. 2. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik. Kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. 3. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan manusia. 4. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan biji dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Nah, itulah materi bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana, seru kan? Jika kalian suka video ini, kalian wajib subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.